Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk hari ini dan besok ya. Jadi untuk tanggal 5 September sampai dengan besok tanggal 6 September 2024 ya. Jadi pada saat saya bahas ini sesi satu break, saya akan bahas dua video. Satu video saya akan bahas 6 saham, kemudian di video yang lainnya saya akan bahas 6 saham yang lainnya ya. Ini bagian pertama, tapi sebelumnya saya akan sharekan dulu untuk event yang akan datang ya. Jadi untuk event yang akan datang eh, akan ada edukasi em, itu bentar ya. Eventnya ada dua ya, onsite dan online. Kalau online nanti lewat Zoom meeting ya, linknya nanti akan diberikan sesuai dengan pendaftarannya. Jadi Anda daftar di bit.ly kemudian garis miring Stockbit Sunar, Stockbit X Sunar ya. Jadi ini kombinasi Stockbit Class dengan saya ya. Jadi kita akan belajar mengenai trading, kemudian belajar analisa hingga manajemen portfolio ya. Jadi onsite untuk onsite-nya itu di IDX Surabaya, Jawa Timur. Jadi kalau kebetulan lagi di Surabaya atau orang Surabaya, Anda bisa datang di IDX tapi daftar dulu ya. Jam 9 sampai 11.30. Itu hari Kamis 19 September 2024 ya. Memang saya pilih pada saat live market jadi supaya langsung dipraktekkan ya seperti itu. Kalau yang online itu tidak terbatas, tapi kalau yang onsite atau offline itu batasannya 30 peserta. Jadi masih ada eh, kuotanya seperti itu. Syarat pendaftarannya memang memiliki akun Stockbit Sekuritas ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda nggak punya akunnya, saya rasa sih juga kurang maksimal ya seperti itu ya untuk edukasinya. Eh, Kurang lebih seperti itu. Jadi em, saya akan langsung bahas sahamnya ya. Yang pertama yang saya bahas untuk saham ASIS ya. Jadi saham ASIS ini atau saham aspirasi hidup Indonesia TBK. Jadi kalau Anda baca mengenai berita Ace Hardware dia akan hengkang dari Indonesia, jadi sebenarnya itu yang diganti ya. Jadi istilahnya diganti ya. Jadi lisensinya untuk Ace Hardware itu sudah nggak diteruskan lagi, tetapi mungkin diganti lagi dengan yang lebih ke kebutuhan masyarakat Indonesia ya seperti itu ya. Jadi em, masih di bawah naungan PT-nya ganti nama menjadi Aspirasi Hidup Indonesia. Jadi sebelumnya nama Ice Hardware itu lisensi penggunaannya ya. Jadi akan habis sampai dengan akhir Desember. Bukan berarti kode saham ISIS ini akan go private enggak ya? Jangan salah paham ya. Nah, untuk Ice Hardware ini maaf Ice Hardware saya lupa ya. Masih keingatan yang lama. Jadi untuk Aspirasi Hidup Indonesia atau kode ISIS ini saya sudah buy sebelumnya, tapi begitu saya buy, sebelumnya saya kena drag ya, jadi kena stop loss ya. Saya ingat dulu waktu saya buy, waktu sekitar testing area 780-an, saya buy, kemudian nggak lama lagi dia drop ya, waktu eh, awal-awal Agustus ya. Kemudian saya ada buyback lagi, sampai sekarang saya masih hold untuk ASIS ini ya. Nah, ASIS ini memang masih sideways, sideways-nya dia di antara sekitar area 710 sampai dengan 755. Nah, ini kalau dalam minggu ini atau minggu yang akan datang ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 755, Anda kalau mau buy silakan ya. Atau kalau sudah punya mau tambah lagi average up silakan. Atau yang mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu buy on weakness di area sekitar 705 sampai dengan 715. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau untuk buy ASIS ini jangan terlalu banyak karena kalau kita lihat dia masih sideways di bawah ya. Jadi MA20-nya walaupun mendatar, tapi kalau kita lihat dia masih jauh di bawahnya MA 200-nya. Jadi jangka menengah sampai panjang dia masih cenderung bearish ya. Nah, untuk ASIS ini kalau dia berhasil naik ke atas 755 atau 760 di sini ya swing high-nya, Anda boleh buy yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji resistennya di 785 kalau dia naik, maka target berikutnya dia akan menguji level 825, 855 dan 890. Nah, untuk SS ini kalau dia berhasil bertahan di atas 750 ya, dia masih ada peluang untuk naik ke 800 lebih. Paling enggak ya 825 ya untuk SS ini. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASII. ASII memang agak menyebalkan ya. Dalam arti dia masih konsolidasi ya. Sebenarnya untuk ASII ini ya mix ya. Jadi dia itu laporan keuangannya turun ya dibandingkan dengan tahun lalu. Penjualan mungkin nggak sengegas sebelumnya ya penjualan kendaraan bermotor. Tapi kalau kita lihat harganya untuk ASI ini sudah mulai naik ya.
MA20-nya mengarah ke atas dan dia saat ini memang sedang testing area MA200-nya sekitar area 5.000 sampai dengan 5.225. Jadi kalau mau nyicil buy sekarang sebenarnya untuk ASI ini masih belum terlambat ya. Yang penting adalah Anda setelah buy atau Anda sudah punya, Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Stop loss-nya Anda bisa pasang di, kalau kita perhatikan di sini, swing low yang di sini ya, itu di 4990. Jadi mungkin Anda bisa pasang di area stop loss-nya 4950 atau 4900 maksimum ya. Intinya selama dia masih bertahan di atasnya 4950 untuk ASI ini, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 5225 dengan target bearish berikutnya di 5400 dan 5625. Ya, seperti itu ya. Itu untuk ASI. Nah, kalau dia lanjut lagi ya kemungkinan besar dia akan mencapai target berikutnya di 6000 ya. Jadi ASI ini dia sudah tutup gap dari pembagian dividen sebelumnya ya. Dia break down dan dia sudah naik ya. Eh, Kurang lebih sih cukup ya untuk ASI ya. Berikutnya untuk XL. XL Axiata ya, XL ya. Jadi kalau XL ini kalau kita perhatikan hari ini dia naik tinggi, memang dia sempat breakout naik ke atas sini ya, resistennya 2340 ya. Nah, ekornya panjang ke atas. Nah, untuk XL ini kalau mau buy, sebenarnya Anda mau buy sekarang boleh atau nanti tunggu di area buy on weakness yang saya gambarkan sebelumnya sudah saya gambarkan ya. Ini yang sebelumnya saya gambarkan ada di dua area ya. Kalau yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Kalau misalnya minat sama XL ini ya dia di area 2270 dan 2170. Artinya kalau turun di bawahnya 2270 atau di bawahnya 2170, kita jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik rebound ke atas 2170 atau 2270 ya, yang mana dites ya, kita boleh buy. Ya, kalau Anda mau tunggu di sana boleh atau kita buy high sell higher. Jadi kalau kita lihat high-nya hari ini sampai dengan sesi satu break tanggal 5 September 2024 dia 2380. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2380 atau pakai garis yang saya berikan sebelumnya 2370, Anda boleh buy yang belum punya atau average up yang sudah punya naik ke atas 2450, boleh tambah lagi target price berikutnya sekitar 2560 sampai 2600 itu untuk Excel. Nah, untuk Excel ini memang ekornya panjang ke atas Pak Senar. Tapi kalau kita lihat bodinya lumayan strong ya. Jadi kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas atau tunggu buy on weakness lagi yang sesuai dengan saya gambarkan ya. Ya. Kalau mau nyicil sekarang boleh, tapi banyak bertahap aja. Yang penting Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2370, menarik sih untuk buy untuk Excel ini ya. Lebih cukup ya. Berikutnya untuk INDF. INDF ini uptrendnya masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, dia akan testing area resisten 6.900 ya. Jadi untuk INDF ini yang sudah punya Anda pasang trailing stop-nya ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya di 6.800 dan maksimum stop loss-nya di 6.650 yang untuk INDF. Kalaupun Anda mau buy untuk INDF itu pilihannya ada dua. Anda bisa buy on weakness di area sekitar ini saya gambarkan untuk buy on weakness. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di area MA20-nya aja sekitar 6025. Kalau dia turun jangan langsung buy, kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Kadang-kadang MA20 ini nggak sampai dipotong ke bawah ya. Jadi kadang-kadang seperti ini kalau dia hampir nyentuh tapi nggak disentuh ya, tapi kemudian besoknya dia berhasil higher high, apalagi high-nya itu di atasnya 2 hari sebelumnya kita boleh buy ya. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher naik ke atas 6.900 kita boleh buy atau average up target price berikutnya 7.100 dan 7.500-an ya. Jadi untuk INDF ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang dia sedang testing area resisten 6.900. Resisten itu jangan sampai dijadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi karena kalau kena resisten Anda takut ya langsung jual gitu ya. Nanti anggapannya turun gitu. Belum tentu ya. Karena kalau dia breakout lagi ke atas 6.900 selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, berarti untuk INDF ini masih cukup bagus. Target price berikutnya di 7.100 dan 7.500-an. Itu untuk INDF ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PNLF ini juga masih cukup menarik ya. Memang PNLF ini kalau kita perhatikan sering membentuk ekor panjang ya sepertinya. Jadi strateginya Anda bisa BOD atau buy on dip ya, sekitar area 400 sampai 410. Mungkin Anda bisa pasang juga untuk buy on weakness kalau mau tunggu di MA20-nya, tunggu di 368 sampai 378 ya, sesuai dengan garis yang sudah pernah saya gambarkan. Ya ini saya gambarkan untuk area kotaknya aja, untuk area buy on weakness ke depannya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Ini nanti MA20-nya akan dites ya. Kalau misalnya nggak dikasih kita buy high sell higher. Kalau kita perhatikan di sini ya, kita pakai acuan memang high-nya hari ini ekor panjang ke atas dia high-nya hari ini dia di 438. Jadi waktu sesi satu break dia ternyata turun di bawahnya. Nah, ini kita bisa pakai acuan kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas ini ya. High yang
sebelumnya ya. Kalau kita lihat high yang sebelumnya tanggal 4 September itu di 424. Jadi kalau dia nanti sesi kedua ini naik ke atas 424 ya atau menjelang penutupan dia bertahan di atasnya 424, Anda yang mau buy high sell higher boleh, yang sudah punya mau tambah lagi average up boleh, target price berikutnya dia akan menguji areanya 484 ya. Ini ekor panjang ke atas, dia akan menguji area eh, swing high yang di situ yang 484. Itu untuk PNF. PNF ini masih cukup menarik ya. Nah, apakah ada isu akibat aksi korporasi atau rumor-rumor ya saya nggak tahu ya untuk PNF ini. Yang penting di sini adalah saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, uptrendnya masih bagus, tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk Wika. Wika ini memang uptrendnya masih cukup bagus, tapi saya nggak mau beli ya personally ya. Bukan berarti jelek, nggak. Uptrendnya ini bagus, tapi karena saya melihat itu untuk Wika ini reputasinya terus tenang aja ya. Dia masih buruk ya, karena sebelumnya banyak tuntutan utangnya itu one prestasi, jadi dia nggak bayar ya obligasinya dan beberapa utang vendor juga belum dibayarkan. Ada beberapa yang masuk ke pengadilan kemudian damai, mungkin dibayarkan atau seperti apa saya nggak tahu ya. Anda bisa cek kayak di YouTube itu viral ya satu orang namanya Bro Ron ya, dia viral banget mengenai saham-saham BUMN karya ini. Jadi untuk Wika ini memang ada dengar-dengar sih ada aksi korporasi katanya mau merger dan lain-lain, saya nggak tahu ya. Eh, tapi yang penting di sini saya fokusnya di uptrendnya. Uptrendnya masih bagus. Tapi kalau Anda mau buy, Anda bisa tunggu sekalian breakout ke atasnya ini ya. Swing high yang terdekatnya dia di 480. Jadi kalau dia naik ke atas 480, Anda boleh buy high sell higher atau yang udah punya kalau mau average up boleh ya. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya sekitar area 345 atau 350-an ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 350 atau 380 ya. Ini dari swing high sebelumnya di sini. Kemudian kita barusan buy ya. Jangan lupa pasang stop lossnya kalau sudah punya sekarang, pasang stop lossnya di agak jauh memang ya, 423 dan 380 itu stop lossnya untuk Wika. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 515 untuk Wika, boleh nggak Mas ntar buy high sell higher? Boleh, atau mau tambah lagi boleh, target pas PP-nya ya. Kalau sudah berhasil naik lagi ke atasnya 505 ya, 515 ya. Ini target pas berikutnya sekitar 585 ya, saya gambarkan sini. Ini area konsolidasi sebelumnya di sini dan kemudian di sini ada swing high-nya di sini sekitar area 64 65 ya. Seperti itu. Jadi itu target price-nya untuk Wika ya. Kalau dia breakout lagi ke atas, Anda boleh tambah lagi atau average up. Selama ini uptrend-nya masih bagus, tapi pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Memang volumenya mengecil. Nah, ini kalau kita lihat net buy asing memang besar ya, seperti itu ya, melonjak ya. Tapi jangan lihat net buy asingnya, yang penting di sini fokus ke pergerakan harga sahamnya. Perlu diingat memang dia fluktuasinya agak tinggi. Dalam arti seperti ini, bisa saja tiba-tiba volumenya menghilang besoknya ya. Volumenya hilang berkurang lebih dari setengahnya dari sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi waspada aja disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Itu untuk Wika. Ya, saya rasa cukup ya. Ini sudah 6 saham yang saya bahas untuk bagian pertama. Nanti berlanjut ke bagian kedua, saya akan bahas 6 saham yang lainnya. Jangan lupa sign up untuk edukasi yang akan datang tanggal 19 September 2024. Eh, itu online dan offline ya. Jadi memang jam kerja mungkin ya. Jadi kalau Anda eh, benar-benar minat mau trading atau mau investasi yang benar ya menggunakan Stockbit ya itu kerjasama dengan Stockbit, Anda bisa ikut edukasinya. Penjelasan sudah saya jelaskan di awal-awal video. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Berlanjut ke bagian kedua ya.